Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norbat Masari dengan NIM 24101253200020. Saya berasal dari program studi PGSD dan saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memaparkan hasil rangkuman saya terhadap buku ajaran perkembangan peserta didik di bab pertama. Jadi bab pertama ini berjudul pertumbuhan dan perkembangan. Dan di dalam bab pertama ini ada 3 poin utama. Poin pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Poin kedua yaitu masa kanak-kanak atau karakteristik anak usia sekolah dasar. Dan poin yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Bab pertama, pertumbuhan dan perkembangan. A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kehidupan anak ada 2 proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interpendensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan, akan tetapi dapat dibedakan untuk memperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang makin sempurna tentang sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Pertumbuhan otot-otot, tangan, dan kaki. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme ada bermacam-macam, yaitu pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir. Contohnya, umpama kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran. Faktor-faktor ini antara lain adalah intracranial hemorrhage atau pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan, dilakukan dengan bantuan tang atau tongue furloughing. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir. Contohnya mengalami serangan sinar matahari atau bisa disebut zoonestik. Keempat, faktor psikologis antara lain oleh karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. B. Masa kanak-kanak atau karakteristik anak usia sekolah dasar. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 dan selesai pada usia 12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Menurut Harvey Gurts, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi 1. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. 2. Membina hidup sehat. 3. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. 4. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. 5. Belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Dan yang ke-8 yaitu mencapai kemandirian pribadi. Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa yang pertama, yaitu menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya, sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. 1. Ciri akhir masa kanak-kanak. A. Label yang digunakan oleh orang tua. Karena kebanyakan anak, terutama anak laki-laki, kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda yang dimilikinya sendiri, maka orang tua memandang periode ini sebagai usia tidak rapi, suatu masa di mana anak cenderung tidak memedulikan dan ceroboh dengan penampilan dan kamarnya yang sangat berantakan. B. Label yang digunakan oleh para pendidik. Para pendidik melabelkan akhir masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Pada usia ini, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan mempelajari berbagai keterampilan penting tertentu baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Para pendidik juga memandang periode ini sebagai periode kritis di mana dorongan berprestasi suatu masa depan, di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. C. Label yang digunakan ahli psikologi. Usia kelompok suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Usia kreatif suatu masa dalam rentan kehidupan di mana akan ditentukan apakah anak-anak menjadi konformis atau pencipta karya baru dan orisinal. Usia bermain jadi alasan periode ini disebut sebagai usia bermain karena luasnya minat dan kegiatan bermain dan bukan karena banyaknya waktu untuk bermain. 2. Aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak. A. Perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang tinggi. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan laki-laki 57,5 inci. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan yang berkisar 3-5 pon per tahun. Rata-rata, anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki yaitu 85,5 pon. Perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, dan tangan juga kaki dengan lambat tumbuh membesar. Kesederhanaan, perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir kanak-kanak menyebabkan meningkatnya kesederhanaan pada saat ini, kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti teman-temannya tanpa memedulikan pantas atau tidaknya juga menambah kesederhanaan. Perbandingan otak lemak selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Anak yang berbentuk endomorfik, jaringan lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Sedangkan pada tubuh ektomorfik tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya, sehingga cenderung tampak kurus. Gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak telah mempunyai 22 gigi tetap. Keempat gigi terakhir yang disebut gigi kebijaksanaan muncul selama masa remaja. Yang C. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan, meskipun keduanya tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur organ dalam otak meningkat.
Akibat adanya pertumbuhan otak, anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Adapun perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing mereka maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelum dan sesudahnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.